Halo, perkenalkan nama saya Lasmada Meria, NPM 248201105, mahasiswa Stikes HI Jambi, jurusan Farmasi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas sistem pengantar obat Targeted Drug Delivery System. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang Targeted Drug Delivery System. Targeted Drug Delivery System adalah metode pengobatan yang melibatkan peningkatan obat dalam satu atau beberapa bagian tubuh dibandingkan dengan yang lain. TDDS juga dikenal sebagai pengiriman obat pintar, karena itu sistem ini hanya untuk bidang yang diminati di dalam tubuh. Pertanyaan kedua, jelaskan kelebihan dari Targeted Drug Delivery System. Kelebihan Targeted Drug Delivery System: 1. Meningkatkan efikasi atau kemanjuran pengobatan. 2. Menurunkan efek samping. 3. Meningkatkan lokasi spesifik. 4. Menurunkan dosis. 5. Farmakokinetik dimodulasi. 6. Biodistribusi terkontrol. Pertanyaan ketiga, jelaskan strategi dari Targeted Drug Delivery System. Strategi Targeted Drug Delivery System dibagi dua. 1. Penargetan pasif. 2. Penargetan aktif. Penargetan aktif dibagi menjadi 3 level. 1. Penargetan orde pertama. 2. Penargetan orde kedua. 3. Penargetan orde ketiga. Penargetan pasif didasarkan pada akumulasi obat di daerah sekitar lokasi target, seperti dalam kasus jaringan tumor, disebut peningkatan retensi permeabilitas atau IPR. Penargetan terjadi dengan hampir semua jenis pembawa pengiriman obat. Penargetan pasif sebenarnya keliru, karena tidak dapat benar-benar digambarkan sebagai bentuk penargetan selektif. Meskipun efek IPR berlaku untuk nanopartikel yang diberikan, sebagian besar, lebih dari 95%, nanopartikel cenderung menumpuk di organ selain organ target seperti hati, paru-paru, dan limpa. Distribusi obat melalui darah. Contoh termasuk penggunaan obat anti-malaria yang ditargetkan untuk pengobatan infeksi mikroba seperti leishmaniasis, candidiasis, dan brucellosis. Penargetan aktif melalui penargetan interaksi reseptor ligan. Penargetan aktif menggambarkan penargetan obat interaksi, namun interaksi antar ligan dan reseptor hanya mungkin terjadi ketika keduanya dekat, yaitu kurang dari sekitar 0,5 nanometer. Pengiriman obat yang tersedia saat ini, sistem dapat mencapai target berdasarkan sirkulasi darah dan ekstravagansi. Level dari penargetan aktif. 1. Penargetan orde pertama adalah distribusi obat ke lapisan kapiler dari situs target organ atau jaringan, misalnya dalam kasus jaringan limfatik, rongga pleura, ventrikel cerebra, mata, sendi, dan lain-lain. Penargetan orde kedua, yaitu penargetan obat ke situs tertentu seperti sel tumor, misalnya ke sel Kupffer di hati. 3. Penargetan orde ketiga, penargetan obat di mana obat dilokalisasi secara intraseluler di lokasi target endositosis atau melalui ligan di mediasi entrimediasi. Pertanyaan keempat, jelaskan aplikasi dari Targeted Drug Delivery System. Sistem pengantaran berbasis teknologi. Nanoteknologi ini muncul karena komplikasi yang terlibat dalam bahan berukuran besar untuk pemberian obat, seperti kelarutan yang buruk, bioavailabilitas yang buruk, efisiensi terapi, efek samping, dan kebutuhan untuk pengiriman obat yang ditargetkan. Aplikasinya dapat berupa drug deliver dengan nanopartikel, konjugat obat polimer, liposom, nanopartikel hibrida lipid polimer, hidrogel, nanokapsul, pendekatan lain atau penargetan ligan, niosom, kapsul pintar dengan rilis payload, dan antibodi monoklonal. Demikian penjelasan dari saya tentang
Targeted Drug Delivery System. Terima kasih, sampai jumpa.